Di sebuah wilayah terpencil, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan modern, terdapat sebuah desa yang nyaris terlupakan oleh waktu. Desa ini tidak tercatat di peta resmi dan tidak pernah disebut dalam cerita biasa. Namun bagi mereka yang pernah mendengar namanya, desa ini dikenal dengan satu julukan, Desa Misterius. Tempat di mana keheningan terasa terlalu dalam dan setiap sudutnya menyimpan rahasia yang tidak ingin ditemukan. Di awal cerita bab 3, konon desa ini dulunya adalah pemukiman yang ramai. Penduduknya hidup sederhana, damai, dan saling mengenal satu sama lain. Namun semuanya berubah sejak sebuah kejadian aneh terjadi puluhan tahun lalu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Beberapa orang mengatakan ada ritual terlarang. Yang lain percaya ada sesuatu yang datang dari tempat yang tidak seharusnya. Sejak saat itu, desa ini perlahan ditinggalkan. Satu persatu warga pergi tanpa pernah benar-benar menjelaskan alasannya. Kini desa itu hanya menyisakan bangunan tua, rumah-rumah kosong dengan pintu yang berderit, dan jalanan yang dipenuhi dedaunan kering. Tidak ada suara manusia. Hanya angin yang berhembus pelan, seakan berbisik. Beberapa orang yang nekat datang ke sana mengaku merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasi meski tidak terlihat siapapun. Dan saat malam tiba, suasana berubah menjadi jauh lebih menakutkan. Di kejadian aneh 557 Mei, ada cerita tentang suara langkah kaki. Ada juga yang mendengar suara pintu terbuka sendiri dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat bayangan bergerak cepat di antara bangunan kosong. Namun ketika didekati, tidak ada apapun di sana. Yang lebih mengerikan adalah perasaan bahwa desa itu tidak pernah benar-benar kosong, dan misteri yang belum terpecahkan. Hingga saat ini, tidak ada yang berani tinggal di desa tersebut. Tidak ada penelitian resmi, tidak ada penjelasan logis yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang mencoba mengungkap misterinya, namun mereka memilih diam setelah kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Desa itu tetap berdiri, sunyi, gelap, dan penuh tanda tanya. Mungkin semua ini hanya cerita, atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak ingin diketahui manusia. Yang pasti, tidak semua tempat di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika, dan desa misterius itu akan tetap menjadi salah satu tempat. Tapi semua berubah setelah kejadian yang sampai sekarang masih jadi misteri. Ada yang bilang malam itu desa tiba-tiba jadi sangat sunyi. Terlalu sunyi sampai terasa aneh. Mulai aneh. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Ada warga yang bilang sering dengar suara langkah kaki, padahal di luar nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang ngerasa kayak diperhatiin terus, meskipun lagi sendirian di rumah. Dan yang paling bikin takut, beberapa orang mulai mimpi hal yang sama. Mimpi tentang sosok yang berdiri di ujung desa, diam, tapi seolah ngeliatin mereka. Desa mulai ditinggalkan. Akhirnya satu persatu warga mulai pergi. Awalnya cuma beberapa orang, tapi lama-lama hampir semuanya. Aneh ya, nggak ada yang mau cerita detail kenapa mereka pergi. Kalau ditanya, jawabannya cuma satu. Lebih baik kamu nggak tahu. Dari situ, desa ini jadi kosong. Ditinggalin begitu aja, seolah nggak pernah dihuni. Dari kondisi sekarang. Sekarang yang tersisa cuma bangunan tua, rumah-rumah kosong, jendela pecah, dan jalanan sepi. Tapi yang bikin merinding, beberapa orang yang pernah datang ke sana bilang, desa itu nggak terasa kosong. Ada yang dengar suara pintu kebuka sendiri, ada yang lihat bayangan lewat cepat, dan ada juga yang ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Padahal mereka sendirian. Cerita pengunjung. Salah satu pengunjung pernah cerita, dia cuma masuk sebentar ke desa itu, nggak sampai 30 menit. Tapi selama di sana, dia terus ngerasa nggak nyaman. Kayak ada yang ngeliatin dari setiap sudut. Dan pas dia keluar, dia bilang satu hal yang bikin merinding. Gue ngerasa desa itu nggak mau gue pergi, tak penutup. Sampai sekarang misteri desa ini belum pernah terpecahkan. Nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan mungkin memang lebih baik kita nggak tahu, karena nggak semua tempat harus kita datangi. Dan desa ini mungkin salah satunya.